warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Kota Semarang semakin hebat. Halo semuanya, apa kabar anak-anakku kelas 3 dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk terus belajar dari rumah saja. Anak-anakku, dimanapun kalian belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Anita pada semester 1 kali ini. Alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana dengan tepat. Yang kedua, siswa menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Anak-anakku, apakah kalian pernah melihat buah tomat? Iya, pasti pernah kan? Apakah anak-anak tahu bentuk buah tomat itu? Iya, anak-anak benar sekali. Bentuk buah tomat itu adalah bulat. Ya, seperti ini anak-anak bentuk buah tomat. Apakah anak-anak tahu warna buah tomat itu? Ya, benar. Warna buah tomat ada yang warna hijau dan yang warna merah. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Ayo anak-anak, kita bersama-sama bernyanyi buah tomat. Ada yang muda, ada yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna.
yang muda, ada yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Kalian sudah mendengar lagu tomat kan? Nah, tomat itu termasuk tumbuhan. Tetapi Tuhan tidak menciptakan tidak hanya buah tomat saja, tetapi banyak tumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana asal mula buah kelapa? Kita simak cerita berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pundaknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, ia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tahu, kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak-anak, sudah kalian dengarkan cerita asal mula buah kelapa? Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Dongeng asal
Mula buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji, karena ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain, dan kita harus mematuhi perintah yang diberikan kepada kita. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita tahu bahwa buah kelapa dapat diangkut dengan truk. Kita dengarkan cerita Dayu. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jika dijumlahkan 425 dengan 590, yaitu 425 ditambah 590, maka hasilnya adalah 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, 590 dan 425, apabila dijumlahkan 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah, yaitu 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Maka hasilnya akan tetap sama. Nah, anak-anak, sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Contoh, 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Berarti berapa anak-anak menggunakan sifat yang seperti tadi? Ayo, ya, benar. Hasilnya adalah 400. Berarti 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Nah, anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjumlahan memiliki sifat pertukaran. Walaupun posisi bilangan diubah, hasil yang didapat akan tetap sama. Anak-anakku yang hebat, setelah kita menghitung banyaknya buah kelapa merupakan salah satu contoh dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Bagaimana anak-anak sikap Dayu kepada ibunya? Sebaiknya Dayu meminta maaf kepada ibunya karena telah memecahkan pot kesayangan ibu. Anak-anakku, pernahkah kamu melakukan kesalahan?
Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, pembelajaran hari ini telah usai. Hari ini kita belajar mengenai 1. Menyanyikan lagu dengan pola irama yang tepat. Yang kedua, pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Yang ketiga, sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang keempat, arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya semua itu sudah kalian pahami kan? Jangan lupa belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Demikian anak-anakku, pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Tetap semangat dan berkreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.